pertama, satu syarat seorang mahasiswa kalau untuk menyelesaikan studinya, pertama disyaratkan harus tahu membaca Al-Quran. Ya, seperti misalnya Al-Ghazali pernah mengatakan, semua mahasiswa binasa kecuali orang yang berilmu. Semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, momentum yang sangat berarti bagi ITBA Al-Ghazali Baru, Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru pada usia yang ke-50. Hari ini bersama-sama kita memperingati hari lahir ITBA yang tepatnya 31 Januari 1975, dan hari ini 31 Januari 2025 genap berusia 50 tahun. Alhamdulillah, momen spesial pada hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Haji Abdul Rahim BA, Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Baru, sekaligus sebagai pendiri dari Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Baru untuk pertama kalinya ketika Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Baru berdasarkan Akta Notaris Yayasan yang telah disahkan pada tahun 1979. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan informasi dari beliau tentang seperti apa sejarah lahirnya ITBA Al-Ghazali Baru yang berawal dari Universitas Nahdlatul Ulama, lalu Universitas Al-Ghazali, lalu bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, lalu menjadi STIA Al-Ghazali Baru, dan sejak tahun 2024 per bulan Mei telah bertransformasi menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru. Terima kasih atas kedatangan Pak Haji, Pak Ketua Pembina, dan tentu kami berharap nanti ada informasi. Mungkin saya persilahkan Pak Haji untuk menyampaikan gimana awalnya ini sehingga lahir Perguruan Tinggi Al-Ghazali di Kabupaten Baru. Silakan Pak. Terima kasih. Pertama, Al-Ghazali Baru ini dulu berkiprah daripada Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali. Dan mulanya adalah kita ketahui bahwa satu-satunya perguruan yang berdiri di Sulawesi Selatan yang disponsori oleh Nahdlatul Ulama, yaitu mendirikan satu yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Irma Sumihan Nasution. Itu yang pertama nama yayasannya. Kemudian berubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Ujung Pandang. Kemudian yang ketiga berubah menjadi Yayasan Al-Ghazali Baru. Selanjutnya berubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Al-Ghazali Baru dengan setelah berdiri sendiri. Tadinya mengikut semua yayasannya cuma satu, yaitu di tingkat provinsi. Nanti kemudian setelah perguruan tinggi kita ini sudah berdiri sendiri, maka yayasan itu pada tahun 1979 ya, Pak? 1979 itu mulai terbentuknya yayasan tersendiri. Mengapa? Karena pada mulanya perguruan tinggi kita ini adalah bernama fakultas, yaitu Fakultas Sosial Politik Fisipol dari UNU. Ya, Bapak itu untuk mendirikan perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, ada di Sopeng, ada di Bone, ada di Bulukumba, ada di Baru, dan ada di Makassar sendiri. Nah, yayasannya cuma satu, itu yayasan yang berdiri di Makassar.
Yayasan Perguruan Tinggi Al Ghazali. Selanjutnya perguruan tinggi kita di namanya sudah berubah juga. Iya. Yang pertama adalah Fakultas Sospol. Kemudian berubah menjadi Fakultas Sosial Politik Unizal. Ya, tadinya Sospol Undo, kemudian berubah menjadi Fakultas Sosial Unizal. Universitas Al Ghazali. Berarti perguruan tingginya namanya Unizal, ya, tingkat Sulawesi Selatan. Baru berubah menjadi STIS Al Ghazali baru, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial. Yang keempat berubah menjadi Setia Al Ghazali baru tahun 1979 sampai tahun 1985. Itu namanya adalah Setia. Nah, kemudian insya Allah pada tanggal 31 Januari 2025 24 31 Januari 2024 itu berubah menjadi Iqbal Ghazali. Iqbal Al Ghazali inilah yang terakhir ini barangkali yang kita tanyakan tadi, hari ulang tahunnya sekaligus dirangkaikan dengan Isra Mi'raj, ya, peletakan batu pertama untuk bangunan kelas dan bangunan masjid. Mungkin ada harapan-harapan ya terkait dengan faktor historis ini. Ada harapan-harapan Pak Haji tentang bagaimana Iqbal Ghazali baru ini ke depan. Karena saat ini Iqbal Ghazali baru sudah memiliki 3 program studi, yaitu administrasi publik, sistem informasi, dan bisnis digital. Mungkin ada harapan-harapan yang perlu disampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat, bagaimana mengembang bersama-sama hadir di Iqbal Ghazali baru. Kemudian sebelumnya saya sampaikan hal tersebut tentang perkembangan pada masa akan datang Iqbal Ghazali baru. Perlu diketahui bahwa yayasan ini terdiri daripada 3 organ, yang tadinya cuma 1 saja dulu sebelum pengurus yayasan. Nah, sekarang organnya ada 3, ada yang dikatakan pembina, ada yang dikatakan pengurus, dan ada yang dikatakan pengawas. Pengawas ya. Itu 3. Jadi ada 3 organ, Pak. Yang pertama pembina yayasan, yang kedua pengurus, lalu yang ketiga adalah pengawas yayasan. Itu 3 masing-masing lain. Dan di SK-kan oleh pembina. Jadi 2 organ ini, Ya, baik pengurus maupun pengawas, di SK-kan oleh pembina. Karena dianggap bahwa pembina itu adalah pendiri, sekaligus mungkin dikatakan pemilik barangkali, karena itu yang mula-mula merintis keberadaannya Sebagai pendiri utama. Ya, tentu kita berharap bahwa dengan kolaborasi masyarakat baru, kemudian Iqbal Ghazali baru, pemerintah Kabupaten Baru, kita berharap bahwa dengan kolaborasi itu maka Iqbal Ghazali baru ini akan menjadi perguruan tinggi yang diminati oleh masyarakat saat ini. Tentu di Iqbal Ghazali baru ini kan kecuali diajarkan pendidikan umum, ada kekhasan yang menjadi inspirasi dari Bapak Ketua Pembina Yayasan, seperti baca tulis Al-Quran. Mungkin bisa harapan-harapan Pak Haji tentang perguruan tinggi umum, tetapi diajarkan pendidikan agama yang memadai. Jadi pertama, karena nama perguruan tinggi ini memberikan nama dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali itu namanya. Diharapkan semua nanti, mulai daripada dosen, kemudian pembina, ditambah dengan para mahasiswa, kalau bisa melaksanakan jejak-jejak yang pernah dirintis oleh Al-Ghazali. Nah, itu. Jadi sehingga waktu diadakan dulu semacam untuk menentukan daripada perguruan tinggi ini derajatnya atau akreditasinya, sempat saya ditanya, ya, kira-kira apa kelebihannya sehingga perguruan tinggi ini
dikatakan Al-Ghazali. Itu apa ya? Jadi yang pertama barangkali sudah dilaksanakan oleh rektornya. Bahwa pertama, satu syarat seorang mahasiswa kalau untuk menyelesaikan studinya, pertama disyaratkan harus tahu membaca Al-Quran dan Al-Quran. Itu satunya. Yang kedua, diharapkan bahwa semua alumni daripada Al-Ghazali nanti sekurang-kurangnya ada hal yang perlu diketahui tentang Al-Ghazali. Ya, seperti misalnya Al-Ghazali pernah mengatakan semua mahasiswa binasa kecuali orang yang berilmu. Semua manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu binasa kecuali diamalkan ilmunya. Dan semua orang yang mengamalkan masih binasa kecuali dengan ikhlas. Jadi ada 3 prinsipnya Al-Ghazali ini. Yang pertama berilmu, yang kedua diamalkan ilmunya itu, yang ketiga harus ikhlas kalau ada sesuatu yang ikhlas. dilaksanakan secara ikhlas. Jadi prinsip bahwa Iqbal Ghazali ini tentu manajemennya tetap dikelola dengan manajemen modern, tetapi dengan satu prinsip, mulai dari mahasiswa, dosen, seluruh pimpinan harus mengutamakan keikhlasan sesuai dengan prinsip hujjat Islam Imam Al-Ghazali, sebagaimana nama yang disematkan Al-Ghazali di perguruan tinggi Iqbal Ghazali Baru. Saya kira itu saja Pak Adi, terima kasih banyak kedatangannya di podcast sahabat Iqbal Ghazali Baru dan segenap sahabat Iqbal Ghazali Baru. Itu informasi sekilas tentang seperti apa sejarah singkat dari Iqbal Ghazali Baru. Ya, tadi disampaikan bahwa itu berawal dari Fakultas Sospol Universitas Nahdlatul Ulama, kemudian Visipol Universitas Al-Ghazali, lalu di tahun 1975 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, kemudian bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, dan terhitung 28 Mei 2024 telah bertransformasi menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru dengan 3 program studi, yaitu Administrasi Publik, Bisnis Digital, dan Sistem Informasi. Sahabat Iqbal, dengan informasi ini kami berharap mari kita bersama-sama berkolaborasi, hadir bersama-sama menjadi keluarga besar dari Iqbal Ghazali Baru. Oleh karena itu, ajak keluarga kita, sahabat kita, mari kuliah di Iqbal Al-Ghazali Baru. Iqbal Ghazali Baru, kampus damai, tenang, mencerahkan, dengan simbol teratai yang selalu mekar. Insya Allah menjadi perguruan tinggi yang maju dan senantiasa berkembang dan menjadi kebanggaan kita semua di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Baru, di Indonesia. Insya Allah Iqbal Ghazali Baru akan menjadi bahagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Haji atas kedatangannya dan sahabat Iqbal. Nantikan podcast berikutnya dengan tema-tema menarik di podcast sahabat Iqbal Al-Ghazali Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.